Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mega MC Tumorang, Rama Ulisianipar, Khairunisa, dan Mustafa Ahyar. Di sini kami akan membahas tentang Understanding by Design sebagai kerangka kerja kurikulum. Nah, di sini saya sendiri, Khairunisa, akan membahas lebih mendalam tentang tahap 1, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan. Nah, rangkuman hasil dari diskusi kami yaitu Understanding by Design atau UBD dimaknai sebagai sebuah desain untuk sebuah pemahaman. UBD memiliki alur yang disebut dengan backward design atau desain mundur. Adapun alurnya ialah mengidentifikasi hasil yang diinginkan, kemudian menentukan bukti penilaian. Langkah yang terakhir ialah merencanakan pembelajaran. Selanjutnya, tahapan yang pertama ialah mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Disebut juga tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, guru membuat pilihan atau prioritas. Prioritas pembelajaran ditentukan berdasarkan kinerja jangka panjang. Kinerja yang pada akhirnya peserta didik dapat melakukan apa yang telah dipelajarinya. UBD ini menekankan aktivitas transfer, yaitu dari apa yang dipahami ditransfer dalam kehidupannya. Peserta didik berprestasi bukan hanya unggul di kelasnya, namun dapat menggunakan pembelajaran seseorang di lingkungan lain. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tahap pertama, Understanding by Design. Menurut Wiggins dan dalam overview of UBD and Design Template, ada 3 tahap perencanaan desain Understanding by Design. Yang pertama, Identify Desired Result atau mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Dan TP dalam UBD dibagi menjadi beberapa, yakni dapat dilihat dalam slide. Kemudian tahap yang pertama itu ada tujuan utama atau established goal, di mana guru menentukan tujuan atau ide besar atau utama yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Pertanyaan penting, essential question. Guru menentukan pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik memahami, menyelidiki, dan terjadi transfer pembelajaran. Yang ketiga itu pemahaman atau understanding. Guru menentukan pemahaman spesifik yang ingin dicapai dan peserta didik juga akan memahami apa yang akan mereka pelajari. Contohnya, apa ide-ide utama, hal khusus yang didapatkan agar memahami akan kesalahan konsep yang kira-kira akan muncul terhadap konsep. Baik, saya Mega Tumorang akan menjelaskan beberapa hal yang akan dipahami peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik akan tahu apa kunci dari pengetahuan dan kemampuan yang akan peserta didik dapatkan, seperti kesimpulan atau hasil. Peserta didik akan bisa atau mampu apa yang bisa mereka lakukan sebagai hasil dari pembelajaran. Contoh dari penerapan tahap pertama yaitu Understanding by Design, yaitu yang pertama, tahap 1, hasil yang diinginkan peserta didik dapat memahami dan mengaplikasikan materi sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Nah, tujuan dari yang ditetapkan dari yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyatakan bentuk sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV dari permasalahan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dan menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan metode substitusi dengan benar. Baik, di sini saya akan jelaskan dari lanjutan teman saya. Perhatikan di dalam tabel tersebut, dari kelompok kami akan menyajikan beberapa poin-poin penting. Yang pertama ada pemahaman. Pemahaman di sini yaitu yang pertama adalah ide apa yang dapat Anda terapkan dari materi ini yang berkaitan dengan keadaan di sekitarmu. Lalu yang kedua, bagaimana perkembangan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga, objek apa yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, bagaimana perbandingan penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini ada pertanyaan penting. Dari hasil diskusi kelompok
kami mengambil contoh materi sistem persamaan linear 2 variabel kelas 8 fase D, kurikulum merdeka. Dari materi tersebut, kami mengangkat beberapa pertanyaan dasar yang penting untuk dianalisa. Antara lain, yang pertama, apa yang dimaksud dengan SPLDP? Lalu yang kedua, bagaimana cara membuat model matematika dari SPLDP? Yang ketiga, bagaimana cara menyajikan SPLDP dalam bentuk grafik? Lalu yang keempat, bagaimana cara menyelesaikan SPLDP dengan metode grafik dan metode substitusi? Lalu yang terakhir, apa saja aplikasi dari SPLDP dalam kehidupan sehari-hari? Selanjutnya, peserta didik akan tahu yang pertama, pengertian dari SPLDP. Lalu yang kedua, cara membuat model matematika dalam bentuk SPLDP. Lalu yang ketiga, cara menyajikan SPLDP dalam bentuk grafik. Yang keempat, cara menyelesaikan SPLDP dengan metode grafik dan metode substitusi. Lalu yang terakhir, aplikasi dari SPLDP dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik akan dapat, yang pertama, peserta didik akan dapat menggambar grafik SPLDP pada koordinat kartesius. Lalu yang kedua, peserta didik akan dapat menyelesaikan persoalan SPLDP dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sampai sini presentasi dari kelompok 2. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dari presentasi kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih sebagai perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua.